Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di Ngopi Tanting. Ngobrol pagi tentang stunting. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Gimana kabarnya? Sehat ya semuanya pada pagi hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Konita, calon penyuluh KB Terampil Kabupaten Pemalang. Terus kemudian saya perkenalkan juga satu persatu nih ya. Yang pertama ini Aprilia Wahyu Anggraini. Mbak April ya. Iya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Saya Mbak atau D ya? Adik aja. Di April ya. Oke. Terus kita geser lagi ke Mbak Alina Reviananda. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak Konita, pagi teman-teman. Ya, pagi Mbak Alina. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Mbak Alina ini dari mana Mbak? Aku calon penyuluh KB Terampil Kabupaten Batang. Oh iya, tadi kalau Mbak April dari mana? Biro Perencanaan BKKBN Pusat. Oh, di Jakarta ya Mbak ya? Iya, langsung ini ke cowok-cowok ganteng. Ini ada dua. Yang pertama saya sapa dulu nih Mas Ali Mukmin. Selamat Halo, pagi Mbak. Mas Ali. Selamat pagi, Mbak. Iya, sehat ya Mas Ali? Sehat ini, Mbak. Kok kayaknya ini lemes banget sih? Ayo semangat dong, semangat. Nah gitu dong. Terus yang terakhir ini Mas Rizky Fajar. Selamat pagi Mas Rizky. Pagi Mbak. Sehat ya Mas Rizky? Alhamdulillah. Iya. Mas Rizky ini dari ini ya, Jawa Tengah ya? Ya, arsiparis di BKKBN Jawa Tengah. Kalau Mas Ali Mukmin dari mana tadi? Dari Kebumen, calon dari penyuluh terampil. Oh, penyuluh KB juga ya, gitu. Oke. Iya. Oke, udah siap ya untuk diskusi kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pagi hari ini, mari kita simak VT berikut ini. Mengutip dari laman p2ptm-kemenkes.go.id, tingkat prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi di tahun 2016 mencapai 27,5%. Lalu pada tahun 2018, tingkat angka stunting naik mencapai 30,8% dan kembali turun di angka 27,67% pada tahun 2019. Masih tidak stabilnya pengendalian kasus stunting pada anak di Indonesia memicu kekhawatiran bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Bahkan pada laman unicef.org, masalah stunting di Tenggarai akan meningkat tajam. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit. Bayi lahir sekarang ini kondisi di Indonesia existing itu sekitar 23% yang lahir itu sudah di bawah standar ukurannya. Sehingga kita di dalam waktu yang singkat ini mau tidak mau, suka tidak suka harus mengawal semua yang mau hamil, semua yang hamil sampai dengan melahirkan agar angka 23% produk yang kurang standar tadi, panjangnya kurang dari 48 cm, beratnya kurang dari 2,5 kg, dan begitu. Ini bisa dikurangi. Itu tadi Viti mengenai prediksi BKKBN tentang 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024. Padahal kita ditarget oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2024 itu harus turun 14% ya. Kalau sekarang ini posisi masih di 27%. Nah itu tentunya PR yang besar banget nih ya buat kita semua ya. Apalagi ini kan sudah jadi isu nasional. Ya jadi itu sudah bukan lagi isunya BKKBN gitu ya. Nah, diskusi kita pagi hari ini
kita akan membahas bagaimana penerapan aneka dalam perilaku PNS untuk menghindarkan Indonesia dari kondisi tersebut. Nah, kemarin kita kan sudah belajar sama-sama nih ya soal aneka. Itu A-nya akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan yang terakhir itu anti korupsi, gitu ya. Nah, ini kira-kira siapa nih yang mau menanggapi masalah ini dari segi akuntabilitas? Mbak April, silakan mau menanggapi. Izin Mbak Konita mau nanggepin yang implementasi aneka di akuntabilitas. Saya Mbak April. Ya. Ya udah, silakan Mbak April penjabarannya tentang akuntabilitas. Monggo. Izin share screen ya Mbak Mas. Nah, izin Mbak Mas, di sini aku mau menanggapi tentang implementasi nilai aneka. Yang pertama yaitu akuntabilitas dalam tadi berita yang tentang program percepatan penurunan stunting. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih apa akuntabilitas gitu kan. Nah, kalau responsibilitas itu kan sikap tanggung jawab. Nah, kalau akuntabilitas ini merupakan bentuk pernyataan tanggung jawabnya gitu. Nah, kalau di program percepatan stunting ini apa sih yang bisa kita uraikan dari sisi akuntabilitas? Aku seperti yang kita tahu di tanggal 25 Januari kemarin kan Presiden Jokowi ini menunjuk BKKBN untuk jadi koordinator program percepatan penurunan stunting. Jadi waktu aku pertama kali izin curhat dikit ya ini. Jadi waktu pertama kali masuk Biro Perencanaan, semua orang di sana udah pada bahas tentang stunting gitu. Jadi stunting ini emang jadi isu yang hangat gitu di kantor pusat juga kayak gitu. Nah, yang pertama kita tuh bisa mewujudkan akuntabilitas dari sisi targetnya. Kebetulan juga di tanggal 5 Agustus 2021 kemarin, kayak ini BKKBN udah maksudnya Perpres tentang stunting ini yang disusun oleh BKKBN dan KL-KL terkait itu udah diresmikan nih. Jadi Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, targetnya di tahun 2024 seperti yang Mbak Konita tadi sebutkan itu harus diturunkan menjadi 14%. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan strategi nasional yang berisi tentang 5 pilar kegiatan untuk percepatan penurunan stunting. Dan strategi nasional ini bisa diwujudkan dengan rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting dengan 5 kegiatan prioritas. Oke, bisa diwujudkan juga akuntabilitasnya dari sisi anggaran. Ini ada berita yang aku ambil dari portal BKKBN. Judulnya Komitmen BKKBN tahun 2022 demi percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, ini waktu Koren 1 kemarin nih, kebetulan Koren kan juga merupakan salah satu program di Biro Perencanaan. Jadi ini aku melihatnya dari sudut pandang aku sendiri. Nah, di portal berita ini disebutkan kalau di tahun 2022 BKKBN ini dapat ABT. ABT itu anggaran belanja tambahan gitu. Tapi yang di tahun 2002 ini masuknya ke pagu indikatif gitu. Jadi udah disepakati melalui surat bersama Bappenas dan Kemenkyu kalau stunting ini akan mendapat tambahan anggaran sebesar 3 triliun, sekitar 3 triliun gitu. Nah, sedangkan di tahun 2021, karena aku juga di bagian anggaran, jadi aku tahu di tahun 2001 ini kita juga dapat ABT nih, tapi melalui BA-Bun. Nah, BA-Bun itu apa? BA-Bun itu salah satu pos anggaran di Kementerian Keuangan yang pakai dana bendahara umum negara gitu. Jadi emang dikhususkan buat program-program yang dia tuh urgensinya tinggi gitu, kayak misalnya penanganan COVID, penanggulangan bencana, juga untuk ini PEN, pemulihan ekonomi nasional gitu. Nah, stunting ini di tahun 2001 ini jadi salah satu pos yang akan dapat anggaran BA-Bun, berarti kan udah jelas nih stunting ini emang penting gitu untuk dilaksanakan gitu kan. Oke, lanjut.
Nah, gimana cara mewujudkan tanggung jawab itu gitu? Nah, sesuai dengan pasal 23 Perpres nomor 72 tahun 2021 tadi, bisa diwujudkan dengan pelaporan. Di poin C-nya itu disebutkan kalau pelaporan menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting. Laporannya berupa apa? Kalau yang target tadi itu bisa dilaporkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP. Jadi target stunting per tahun itu udah turun berapa persen sih gitu, nah nanti sampai tahun 2024 kayak gitu. Sedangkan dari sisi anggarannya nanti bisa diwujudkan di laporan realisasi anggaran. Jadi masuk ke laporan pelaksanaan anggaran BKKBN nanti seperti apa kayak gitu. Lanjut. Nah, sekarang akuntabilitas kita sebagai ASN itu apa gitu? Tentunya kita harus turut bertanggung jawab dan berpartisipasi atas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, tugas pokok fungsinya, dan melaporkan kinerja kita pada Sivika atau Evisum. Nah, sekian kakak-kakak. Tadi menarik sekali ya kalau mendengar pemaparan dari D. April ini. Jadi BKKBN itu dapat namanya ABT ya, anggaran belanja tambahan, dan juga Babun ya, Babun itu dari Kementerian Keuangan khusus untuk menangani stunting ya. Iya betul. Ya itu berarti keren banget ya ini BKKBN untuk gerakannya, dan juga sebagai PNS kita juga turut mendukung kinerja kita dengan memanfaatkan apa yang sudah dianggarkan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, gitu ya. Nah, itu dari segi akuntabilitas. Dan untuk dari segi nasionalisme sendiri, ini BKKBN ini kan bekerja tidak sendiri ya, karena ini menyangkut isu nasional dan itu membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor lini pemerintahan. Sebagai contoh, kemarin tanggal 23 dan tanggal 24 ini hari ini itu diadakan Rakornas bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terus menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri PPN, dan Kepala BKKBN kita sendiri ya, Bapak Hasto Wardoyo. Nah, dan itu merupakan cerminan bahwa kita sebagai PNS itu pemersatu bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Dan ini pun juga ditetapkan di Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk dari nasionalisme kita BKKBN untuk menangani isu nasional tersebut. Nah, kita sebagai PNS juga kita kan mungkin levelnya nggak setinggi itu ya. Kita masih yang cukup dengan melihat sekitar kita sering kalau dari penyuluh KB sendiri, kita gencar untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Terus kebetulan juga di daerah saya, di kecamatan saya, desa binaan saya itu ada yang lokus stunting. Itu Desa Mendelem, itu angkanya cukup tinggi. Dan itu PR besar banget sih buat saya. Jadi kami rutin untuk menggalakkan BKB-nya dengan melakukan penyuluhan, terus juga ke posyandu-posyandu. Mungkin kita bisa ngecek itu bebas atau bebas stunting apa tidak itu dengan mengecek pakai kartu kembang anak. Mungkin sudah pernah dengar ya kartu kembang anak itu seperti apa. Jadi penurunan stunting ini soalnya ini ya, antara satu, dia sudah lewat dari masa keemasan, itu umur 2 tahun,
itu juga bisa mengurangi stunting, angka stunting, benar nggak? Tapi kan tujuan kita untuk menurunkan benar-benar itu keluar dari stunting, jadi gizinya harus benar-benar diperbaiki. Nah, itu sih yang mungkin agak rancu ya, antara dia sudah lewat masanya, berkurang itu karena lewat masanya, atau memang berkurang benar-benar gizinya sudah diperbaiki. Gitu aja sih pemaparan dari saya. Selanjutnya lanjut ke nilai yang ketiga, itu etika publik untuk penanganan kasus penurunan stunting ini ya. Silahkan Mbak Alina bisa menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Konita. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke, untuk memahaminya dari kacamata etika publik, kita perlu tahu dulu apa sih etika publik gitu kan. Etika publik ini terkait dengan standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah dari perilaku maupun tindakan dan keputusan dalam rangka menjalankan fungsi kita sebagai pelayan publik. Dalam menanggapi berita prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024, itu kita bisa lihat bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Ini merupakan tugas yang cukup berat, namun ini juga menunjukkan nilai etika publik bahwa BKKBN memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Gitu. Kepala BKKBN juga mengatakan bahwa di tahun 2024 kita harus menekan angka 7,2 juta menjadi hanya 3,4 juta sekian. Ini merupakan suatu tantangan dan setiap tahunnya tidak boleh ada penambahan kasus stunting baru. Ini menunjukkan BKKBN sebagai badan yang profesional dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut gitu loh, untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya nanti kepada publik. Sebagai CPNS di lingkungan BKKBN, tentunya kita juga harus memahami dan mendalami mengenai permasalahan stunting ini, terutama bagi kita petugas lini lapangan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Agar isu ini dapat segera teratasi, kita tentunya harus melibatkan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya kita juga menerapkan nilai-nilai aneka yang saya lihat dari sisi etika publik. Saya masuk ke pengertian stunting dulu itu apa, agar kita bisa memahami bagaimana menerapkan aneka di sini. Stunting itu baru bisa terlihat setelah bayi 2 tahun kekurangan gizi kronis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi potensi dari stunting ini sendiri sebenarnya sudah ada dari masa seorang perempuan itu remaja, pranikah, hamil, pasca melahirkan, sampai bayinya berusia 2 tahun. Saya coba melihat permasalahan ini dari masa ke masa perempuan tersebut. Di masa remaja, masih banyak remaja putri kita yang menikah di bawah usia 21 tahun. Padahal yang dianjurkan oleh BKKBN itu menikahlah di usia 21, setelah usia 21 tahun gitu kan. Kenapa? Karena kondisi secara fisik dan mental itu lebih siap setelah usia tersebut. Banyak perempuan yang menikah di usia sebelum 21 tahun ini ada, kalau di desa itu ada dorongan dari masyarakat gitu kan. Terus atau juga kasus pernikahan di bawah 21 tahun dari kasus pergaulan bebas, hamil duluan. Kenapa sebenarnya nggak boleh? Itu kan dari sisi kesehatan, panggul perempuan itu belum siap. Panggul perempuan hanya berukuran 10 cm untuk bisa mengeluarkan kepala bayi, dan sebelum mencapai usia 21 tahun, panggul perempuan itu belum siap. Dan secara mental pun belum matang. Dan juga adanya banyaknya remaja yang belum memahami kesehatan reproduksi dan asupan nutrisi. Remaja perempuan itu tidak memahami kalau dia menstruasi itu bisa berpotensi anemia, dan anemia bisa menyebabkan melahirkan bayi yang stunting gitu. Kenapa anemia bisa menyebabkan bayi stunting? Ketika dia hamil, dia membutuhkan cadangan sel darah merah. Kalau dia saja kurang, bagaimana dia bisa memberikan asupan sel darah merah tersebut kepada bayinya? Makanya harus makan makanan yang bergizi. Dari remaja juga kita harus memperhatikan. Kalau dari Kemenkes itu, remaja putri harus dianjurkan untuk
minum penambah darah minimal 1 minggu sekali. Bagaimana sikap kita dari kacamata etika publik ketika ada remaja yang menikah di bawah 21 tahun dan kasusnya MBA. MBA kan pasti dia dikucilkan oleh masyarakat gitu kan. Tapi kita sebagai petugas lini lapangan, kita tetap harus melakukan pendampingan. Walaupun perilakunya salah, tapi kita nggak bisa membiarkan bayi yang akan dilahirkan ini tidak terjamin gitu kesehatannya. Kita harus mengingatkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan asupan nutrisi, dan sebagainya. Selain itu juga menanamkan pentingnya kesehatan reproduksi dan asupan nutrisi melalui program Tribina kita, BKR, PIKR, atau juga bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Puskesmas untuk mengedukasi PUP dan sebagainya, seperti itu. Ini merupakan gambaran etika dari menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian masa perempuan pra-menikah sampai hamil. Sebelum kita memutuskan untuk menikah dan hamil, sebenarnya ada yang perlu dipersiapkan, yaitu masa prakonsepsi. Prakonsepsi itu pasangan yang akan menikah, terutama calon ibu, harus banyak meminum asam folat, pemeriksaan hemoglobin, tablet tambah darah, dan untuk laki-lakinya dianjurkan selama 75 hari selama 75 hari sebelum melakukan hubungan itu tidak merokok, karena agar sperma yang dihasilkan itu bagus kualitasnya. Sperma dihasilkan itu selama 75 hari. Seperti itu. Dan juga masih adanya tidak teredukasinya nutrisi yang baik selama kehamilan. Jadi banyak juga pasangan-pasangan muda yang perempuannya melakukan diet ketat. Ini sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya kamu mau hamil, ya kamu harus makan makanan yang bergizi, dapat asupan nutrisi yang bagus. Kalau di desa-desa ya, pengalaman saya banyak ibu hamil yang mendapatkan tambahan nutrisi atau PMT, tapi PMT-nya tidak dimakan sendiri gitu. PMT-nya malah dibagikan ke keluarganya atau dijadikan suguhan untuk tamu. Ini sebenarnya kan PMT itu kan buat tambahan nutrisi ibu hamil, tapi kok malah dibagi-bagikan gitu kan. Nah, ini caranya kita untuk merubah perilaku tersebut, ya kita berikan edukasi bahwa PMT itu penting untuk dikonsumsi agar anak ibu mendapat di dalam janin ibu bisa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, nantinya tidak gampang sakit, seperti itu. Memberikan edukasi ini merupakan salah satu sikap nilai etika publik bahwa kita melakukan pelayanan yang jujur, tanggap, akurat, dan berdaya guna namun tetap santun. Dan masa yang terakhir itu masa pasca melahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Di masyarakat kita masih adanya yang belum paham tentang ASI eksklusif 6 bulan. Masih banyak kasus bayi di bawah 6 bulan diberikan asupan lain selain ASI, misalnya pisang dilumat atau dikasih nasi juga dilumat gitu kan. Katanya alasannya biar bayinya nggak lapar. Padahal itu sebenarnya bahaya untuk pencernaan bayi dan juga bisa memicu stunting. Dan juga ada yang sudah empasi, tapi empasinya tidak seimbang, tidak diberikan lemak maupun protein. Itu kalau misalnya sudah pasca melahirkan dan ternyata mengalami potensi stunting, yang bisa kita lihat dari berat badan lahir kurang dari 2,5 kg dan panjang badan kurang dari 48 cm, itu atau misalnya dia sudah lahir tapi berat badan dan tinggi badan tidak naik selama 3 bulan yang kita lihat dari KMS-nya, kita harus melakukan penggalian, melihat faktor pencetus kenapa terjadi potensi stunting, evaluasi pola makan, evaluasi riwayat sakit, evaluasi lingkungan sekitar, sehat atau tidak, dan memberikan edukasi tentunya. Jangan sampai kita sebagai petugas maupun kader gitu menyalahkan ibunya, wah ibu nih gimana sih kok anaknya bisa sampai seperti ini, itu nggak etis gitu, itu tidak
tidak menunjukkan moral kita sebagai pelayan publik. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal itu karena itu nggak bisa dibenarkan. Jangan sampai keluar kata-kata anak kamu stunting secara gamblang gitu, nggak bisa. Kita jangan menghakimi ibu yang sudah terindikasi anaknya mengalami stunting. Yang mereka butuhkan itu bimbingan secara baik sehingga kesehatan mentalnya terjaga, terus edukasi tentang nutrisi dan lainnya tuh bisa masuk. Yang terpenting adalah kita harus menempatkan empati kita ketika kita melayani publik. Ini merupakan wujud etika publik dari menghargai, mengutamakan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kira-kira begitu paparan saya mengenai stunting dari kacamata etika publik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Alina pemaparannya. Jadi kesimpulannya apa nih Mbak untuk etika publik dalam menangani kasus ini? Kita harus mengutamakan moral ya ketika kita menemukan kasus di lapangan, melihat bayi potensi stunting, kita tidak boleh langsung melakukan justifikasi, tapi kita harus cari faktor pencetusnya, kita harus memperhatikan kondisi ibu dan keluarganya gitu kan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Gitu. Ini ya mensupport gitu ya, dan juga lebih ke ini moral agar ibunya mungkin tidak malu tidak patah semangat gitu ya. Oke. Terus lanjut ke ini nilai aneka yang keempat itu adalah komitmen mutu. Nah, komitmen mutu itu penerapannya seperti apa untuk mengurangi angka stunting ini? Silahkan Mas Ali pemaparannya. Komitmen mutu itu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai negeri sipil mesti dilaksanakan secara optimal agar memberikan kepuasan kepada stakeholder. Nah, bagaimana kita sebagai seorang PKB menjaga komitmen mutu dalam pengentasan angka stunting itu, penurunan angka stunting itu kita bisa melakukan dengan cara yang pertama memenuhi perjakin yang telah dibuat ketika awal tahun kita buat itu. Nah, kita bisa memulai dari itu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah kita tuangkan dalam perjakin. Kemudian ketika kita akan berbicara dengan penurunan stunting melalui komitmen mutu, yaitu salah satunya dengan inovasi-inovasi yang kita buat seperti membuat video edukasi yang bisa disebarluaskan dan dengan mudah diakses oleh masyarakat dan bisa menyasar ke semua lini masyarakat. Kemudian kita juga bisa membuat program-program yang bisa menyasar secara langsung ke calon ibu atau ibu yang memiliki balita dengan membuat program yang bisa disebarluaskan melalui sosial media, karena sekarang kan kita tahu sebagian besar ibu-ibu atau calon ibu itu mengakses sosial media lah. Kita bisa melakukan kampanye mengenai stunting itu melalui sosial media dan hasilnya akan lebih efektif karena banyak yang mengakses sosial media tersebut. Dan apabila program itu dilaksanakan secara kreatif, pembawaannya secara kreatif, maka penerimaan mengenai stunting itu akan lebih mudah oleh calon ibu maupun ibu yang memiliki balita. Mungkin itu dari saya tentang komitmen mutu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ali untuk pemaparannya. Ada teman-teman lain yang mau menanggapi? Silakan. Belum ada ya.
Nah, kita lanjut yang terakhir nih, nilai aneka yang terakhir, A, anti korupsi. Silahkan Mas Rizky Fajar. Ya, terima kasih Mbak Konita sudah memberikan waktu untuk paparan tentang bagaimana penerapan anti korupsi menanggapi kasus yang ada di kompas.com. Yang pertama, penjelasan tentang anti korupsi itu sendiri. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nilai dasar anti korupsi itu ada 9 teman-teman, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang pertama itu jujur. Sebentar, Pak. Jujur dalam memberikan data serta fakta yang ada dengan sumber yang dipertanggungjawabkan. Contoh petikan berita yang ada di kompas.com yaitu kalau di angka exciting sekarang 27%, maka ada hampir sepertiga atau 7 juta yang stunting. Seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu peduli. Peduli BKKBN peduli dengan keadaan stunting di Indonesia yang tiap tahun semakin meningkat. Dengan ditunjuk sebagai ketua pelaksana penurunan stunting di Indonesia, rasa peduli itu bisa langsung diimplementasikan dalam bentuk kerja nyata, bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam upaya untuk menurunkan stunting. Yang ketiga, yaitu mandiri. BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting bisa bekerja secara mandiri karena sudah memiliki poros-poros pegawai hingga tingkat kecamatan, yaitu mungkin PKB, teman-teman. Jadi yang sudah disebar di seluruh Indonesia itu dari kecamatan ke kecamatan. Stunting itu masalah bersama, segala sektor dilibatkan untuk mengatasi masalah stunting. Namun BKKBN sendiri mampu secara mandiri dan menjadi garda terdepan untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Yang selanjutnya, disiplin. Dalam kutipan berita, target dari Bapak Presiden adalah 14%. Maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7% per tahun. Dan yang kedua, ya harus di bawah itu. Tanpa di bawah itu, maka capaian 14% itu akan sulit sehingga kami harus menyiapkan struktur dan program kerja di BKKBN. Dengan target yang sudah ditetapkan, tentu BKKBN menyiapkan program kerja selama 4 tahun ke depan yang harus dilaksanakan secara disiplin untuk menekan angka stunting di Indonesia. Yang selanjutnya, bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang sudah diamanahkan oleh Bapak Presiden. Nah, dalam kutipannya, saya menyampaikan di dalam rapat terbatas dengan Presiden bahwa 4 tahun ke depan ada sekitar 20 juta bayi baru yang akan lahir, kurang lebih. Kepala BKKBN bertanggung jawab menyampaikan paparan terkait percepatan penurunan stunting. Yang selanjutnya, ini cepat aja ya teman-teman, biar waktunya enggak habis. Kerja keras. Dalam kutipannya, ya harus di bawah itu. Tanpa di bawah itu, maka capaian 14% itu akan sulit. Sehingga kami harus menyiapkan struktur dan program kerja di BKKBN. Dengan adanya kata sulit, berarti BKKBN tidak akan mudah untuk memperoleh angka penurunan stunting yang ditargetkan oleh Presiden. Selain harus bekerja keras, tidak hanya dalam kepala, tetapi semua sektor juga harus ikut andil. Yang ke-8, sederhana. Dengan alokasi dana yang sudah diberikan diharapkan bisa menyentuh lapisan untuk kegiatan stunting secara maksimal dan tidak ada pemborosan anggaran. Dan yang terakhir adalah yang berani pegawai BKKBN melaporkan tindak kecurangan selama penanganan stunting dan bersinggungan dengan anggaran, karena anggaran stunting yang sudah dijelaskan oleh Mbak April tadi mendapatkan BAT, anggaran tambahan, nah itu riskan untuk terjadi tindak pidana korupsi.
Dan yang terakhir, adil, yaitu pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan secara adil, merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berfokus di Jawa, tetapi mungkin di Papua juga ada stunting, di Sumatera. Nah, itu harus dilakukan dalam pembagiannya secara adil oleh BKKBN. Mungkin itu saja Mbak Konita dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanggapan, pertanyaan, monggo silakan. Ya, terima kasih juga untuk Mas Fajar atas paparannya. Ada tanggapan atau pertanyaan untuk Mas Fajar? Teman-teman semua? Kalau nggak ada nih Mas Fajar, kira-kira kesimpulannya apa nih? Oh, ada Mbak April. Silakan Mbak April. Tanggapan aja sih, berarti sejalan lah ya nilai-nilai aneka ini dari akuntabilitas sampai ke anti korupsi. Tadi di anti korupsi kan juga dijelasin tuh nyambung sama yang punya aku yang akuntabilitas tadi yang tentang anggaran ya, karena anggarannya besar maka kita harus punya nilai-nilai aneka nih biar kita juga nggak menyalahgunakan anggaran yang gede itu untuk hal-hal yang untuk menguntungkan sebagian pihak aja gitu. Terus Mbak. Ya, menarik sekali. Ada yang lain? Yang mau mungkin nggak cuman isu yang terkait dengan ini ya apa namanya nilai aneka yang anti korupsi ya, tapi bisa juga yang lainnya bisa menimpali, menanggapi atau bertanya. Monggo silahkan. Tadi Mas Rizky kayaknya ada pertanyaan ya? Ya Mbak, ini kan banyak teman-teman dari PKB ya. Gimana sih kesulitan dalam penanganan stunting? Kalau BKKBN itu kan kebanyakan KIE tentang promosi penurunan stunting ya. Itu kesulitannya gimana? Kan di lapangan itu menghadapi banyak karakter-karakter bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang ngeyel, kadang manut gitu gimana? Monggo silakan dari teman-teman PKB atau Mbak April yang di kantor juga bisa menambahkan. Ya, seperti itu. Siapa dulu yang mau menanggapi ini? Silakan. Mbak Alina coba mungkin penyuluh KB juga kan ya? Silakan menanggapi. Oke, untuk menghadapi masyarakat ya di lapangan untuk berhadapan langsung. Kalau misalnya nemuin masyarakat yang ngeyel gimana gitu kan? Pertama kita harus kerjasama dulu nih sama pihak-pihak terkait, misalnya bidan desa, puskesmas, gitu. Kita beneran harus cari datanya dulu, lihat KMS-nya, lihat potensi stuntingnya ada apa enggak. Kalau misalnya ada, ya kita melakukan konsultasi KIE, konseling gitu kan ke ibunya. Kalau misalnya menolak, kita harus pelan-pelan, nggak bisa langsung, ya tadi saya bilang nggak bisa langsung kita justifikasi anak ibu stunting gitu kan, nggak bisa gitu Mas Fajar. Jadi harus secara perlahan menggunakan data, terus mengedepankan empati kita untuk menghadapi itu menurut saya. Monggo yang lain mungkin ada tanggapan. Ya, yang lain, Mas Fajar, Mas Rizky Fajar, oh ya, Mas Ali nih mau menanggapi, silakan Mas Ali. Mungkin kalau kita di masyarakat turun terjun langsung ke masyarakat, kita lebih baik pandai menempatkan pada situasi tertentu yang ada di masyarakat. Kita harus ya terlebih dahulu harus setidaknya sowan ke tokoh masyarakat atau tokoh informal yang ada di situ, karena tokoh masyarakat tersebut akan memberikan dukungan dan mempermudah kita dalam menyampaikan mengenai stunting itu tersebut, sehingga ya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat bila kita akan melakukan penyuluhan secara langsung. Dan kita harus mengetahui lah, setidaknya kita harus paham kondisi masyarakat tersebut sehingga kita bisa menempatkan posisi kita sebagai penyuluh dan tidak secara gamblang gitu menyinggung bila bertentangan dengan keyakinan masing-masing di daerah tersebut. Secara perlahan kita bisa melakukan penyuluhan tersebut. Mungkin itu dari saya, Mbak. Iya, terima kasih Mas Ali. Ada lagi yang mau menambahkan, menanggapi, atau mungkin bertanya soal aneka untuk penanganan isu stunting ini?
Ya, Mbak. Sudah, ya, gimana Mas Rizky, Fajar? Kan ya kalau teman-teman dari PKB kan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Kalau saya sebagai arsiparis tapi diletakkan di KSPK ya Mbak. Jadi juga KSPK kan juga mengurus tentang BKB, BKR, dan UBPKA. Nah itu kita tidak bisa bersentuhan langsung, tapi kita melalui OPD dan juga mungkin kalau pelatihan-pelatihan ProPN yang kemarin Mbak Konita juga ikut kan. Nah itu mungkin dari segi KSPK bisa membantu tentang stunting yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Kalau PKB kan bisa langsung tahu mana yang stunting, mana yang enggak. Nah itu mungkin dari KSPK, dari saya mungkin penjelasannya seperti itu. Mungkin Mbak Aprilia bisa menambahkan di bidangnya yang bersentuhan langsung dengan stunting itu. Iya, makasih Mas Fajar. Kalau di saya juga kan nggak berhubungan langsung nih sama masyarakat gitu kan. Mungkin hanya di rencana-rencana strategis dan arah kebijakannya aja gitu kan. Dari awal saya masuk ke Biro Perencanaan juga udah seperti yang saya katakan tadi, stunting itu jadi isu yang hangat dan hampir setiap hari itu selalu dibicarakan gitu kan. Jadi ya banyak rapat-rapat strategis buat Rapim gitu ya, misal Rapim, terus kayak rapat internal di Biro Perencanaan sendiri, terus juga rapat-rapat dengan deputi-deputi lainnya gitu, untuk bahas gimana sih biar stunting ini targetnya tercapai gitu nanti di 2024 dengan semua upaya yang ada gitu. Yap, menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Namun sayangnya waktu kita sudah mulai habis. Jadi kita langsung ke kesimpulan. Penerapan nilai aneka dalam perilaku PNS untuk menghindarkan Indonesia bebas stunting adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk berakuntabilitas dengan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kedua, bekerja sama dengan berbagai lini atau sektor pemerintahan untuk menurunkan angka stunting sesuai tujuan dan cita-cita nasional. Ketiga, mengutamakan moral dengan memberikan dukungan dan mendampingi ibu bahwa bayi potensi stunting usia di bawah 2 tahun bisa diatasi dengan pemberian nutrisi dan simulasi yang baik. Keempat, inovasi membuat video edukasi tentang stunting yang mudah diakses oleh masyarakat seperti media sosial dan media-media yang lain. Dan terakhir, jangan menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Dan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di episode Ngopi Tanting selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.